kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau
angkat kedua tanganmu untuk Tuhan. Engkau sahabat kami yang setia, Yesus. Amin Tuhan. Walau lewati lembah aku tak ditinggalkan.
di surga, kami mengucap syukur Bapa atas kebaikan Tuhan sepanjang malam tadi dan hingga pagi hari ini Tuhan. Kami sangat bersyukur kami bisa berkumpul bersatu memuji membesarkan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami dalam beribadah kami saat ini Tuhan. Biar kuasa Tuhan kami rasakan, biar lawatan Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu jamah setiap hati kami ya Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang memiliki pergumulan Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka Tuhan. Hanya Engkau lah sumber kekuatan kami, hanya Engkau lah sumber hikmat kami Tuhan. Lawat setiap pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Dan Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Pada saat ini ya Tuhan, Engkau yang berkuasa di tengah-tengah kami Tuhan. Pada waktu ini Tuhan, Engkau ambil alih waktu ini ya Tuhan. Ini adalah waktu-Mu Tuhan. Biar setiap kami akan merasakannya Tuhan. Oh Rabba Sakata Karaba, Rabba Haraba Takaraba Sandaka Takaraba. Bapa di surga, kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat gereja kami saat ini pada Slopcos ya Tuhan. Baik yang ada di pusat maupun yang ada di Batam saat ini dan di pusatnya Tuhan. Kami merasakan Tuhan, lawatan Tuhan ada di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia saat ini Tuhan. Bangsa dan negara Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Bangsa dan negara Indonesia ada di tangan-Mu Tuhan. Engkau berkuasa di atas bangsa kami ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan bangsa kami di tangan-Mu Tuhan. Ampuni dalam setiap pelanggaran dosa-dosa kami ya Tuhan. Ampuni dalam setiap kesalahan kami di bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pulihkan bangsa kami Tuhan. Karena Tuhan mengasihi bangsa kami. Tuhan memberkati bangsa kami di 38 provinsi Tuhan. Ada di hati-Mu Tuhan. Engkau pulihkan dan Engkau berkati bangsa ini Tuhan. Dari pekerjaan, dari ladang ataupun sawah usaha dan pekerjaan mereka Tuhan, berkati Tuhan. Agar Tuhan akan menjadikan kami berkat dimanapun kami berada Tuhan. Dan kami juga berdoa buat Gembala sidang kami Pastor Thomas Chandra Tuhan. Engkau urapi dia Tuhan. Engkau turunkan hikmat yang baru. Engkau berikan roh yang baru Tuhan. Engkau berikan roh pekarsaan Tuhan. Engkau berikan minyak yang baru. Engkau curahkan hikmat yang baru Tuhan. Dimanapun beliau berada, Tuhan Yesus pagari dan bentengi dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan pagari Tuhan. Berikan hikmat Tuhan. Berikan dia kesehatan yang berlimpah daripada-Mu ya Tuhan. Dan sembuhkan dia Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan. Tidak lupa kami berdoa Tuhan. Berikan gembala sidang kami kerendahan hati Tuhan. Terus berikan dia kerendahan hati agar selalu menuntunkan semua domba-dombanya Tuhan. Oh rabasakata karabaya rabaya 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 rabah. Tuhan, kami juga menyerahkan beribadah saat ini Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan, biar setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, itu adalah dari isi hati-Mu Tuhan. Dan setiap kami yang mendengarkannya Tuhan, biarlah hidup di tanah yang subur Tuhan. Dan menjadi berkat bagi kami. Kami bukan sekedar pendengar saja, tapi biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bu Supina dan Pak Satis yang Engkau percayakan buat mengembalakan umat-umat-Mu yang di sini Tuhan. Engkau berikan kerendahan hati buat hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun beliau ya Tuhan Yesus melayani, biar tanda-tanda dan ajaib Tuhan nyatakan buat beliau. Engkau memberkati keluarganya Tuhan dan anaknya Tamariska. Engkau berkati Tuhan Yesus. Oh rabasakata karabaya rabaya 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 rabaya. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu saat ini ya Tuhan yang ambil bagian Tuhan. Berikan kami keunitian hati, berikan kami kerendahan hati Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau melihat setiap hati kami, setiap kerinduan kami ya Tuhan. Engkau pakailah setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau memulaikan acara ibadah kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang menjawab setiap doa kami dan permohonan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan waktu yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima
kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama sorakan haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan. Amin. Kita bersyukur kita boleh merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita yang tidak pernah berubah. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita semua bersukacita. Kita bernyanyi bagi Tuhan. Syukur kami Tuhan. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang lebih lagi dengan sukacita. Bukan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Seberapa banyak saudara yang percaya bahwa Yesus sahabat kita yang sejati? Lambaikan tanganmu, sorakan. Kita mau lebih lagi menari Dia Tuhan Raja kita. Amin. Haleluya. Mari semua bertepuk tangan memuji Tuhan.
mempraktekkan pujian ini, amin. Amin. Haleluya. Kita sama-sama gerakan badan kita ke kanan dan ke kiri, amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya, sama-sama katakan. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesus. Siap-siap gerakan badanmu. Kanan kiri keputar, semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam. Lagi ya Bapak Ibu Saudaraku, Yesus kaulah sahabat, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesus. Ke kanan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku. Lebih lagi, lebih semangat untuk Tuhan. Yesus kan sahabat, Yesus kaulah sahabat, amin. Setiap saat hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Menari dan bergembira, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Menari dan bergembira, Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Taus kanan kiri dikatakan Yesus dahsyat. Haleluya, Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berikan persembahan kita yang pertama. Kita berdoa buat persembahan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Benar Tuhan, Engkaulah Yesus, sahabat kami yang sejati. Engkau yang selalu pedulikan hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik. Bahkan teramat baik dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami mau berikan persembahan kami Tuhan. Kami berikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil kita bernyanyi bagi Tuhan. Ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku. Ajaib kau Yesus, Ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku. Banyaknya yang telah kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah kau Yesus selamanya. Ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan
rasakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagi. Banyaklah yang telah kau perbuat Tuhan. Banyaklah yang kau perbuat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memujimu. Dengan apa ku dapat membalas kasih. Sembah kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Banyaklah yang kau perbuat dalam hidupku. Mari saya undang saudara untuk bangkit Mau berdiri kembali. bersyukur, ku memujimu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu. Ku sembah kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah kau perbuat. Banyaklah yang kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memujimu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu. Ku sembah kau Yesus selamanya. Sembah kau Yesus. Ku sembah kau Yesus selamanya. Sembah kau Yesus. Sembah kau Yesus Selamanya. Beri tepuk tangan kepada Allah kita. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu buat pagi yang indah ini. Kami boleh masuk dalam ibadah untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa yang boleh kami nikmati pagi ini Tuhan. Kau sudah memberikan kami satu kehidupan yang baru, nafas kehidupan, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami masih ada sampai saat ini, itu semua oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bawalah kami Tuhan berjalan di jalan-jalan-Mu, supaya kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau. Seumur hidup kami, sekali kami mencintai Yesus, selamanya kami tetap mencintai Yesus. Sampai waktunya Tuhan menjemput kami, menyediakan tempat yang terbaik bagi kami di surga yang mulia. Tuhan, turunlah pengurapan-Mu atas setiap kami. Sembunyikan hamba-Mu jauh di balik salib-Mu, supaya hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Supaya kami belajar untuk semakin menjadi sama seperti Kristus, untuk meneladani Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami masuk dalam perkenanan Tuhan, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak jiwa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua ya Tuhan. Kami serahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah Engkau Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang percaya dengan saya katakan amin. Salam Bapak Ibu semuanya. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih terlebih dahulu saya ucapkan buat undangan yang begitu luar biasa. Saya boleh melayani di tempat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Pendeta Madya Darna Panjaitan. Saya sebagai gembala melanjutkan dari pelayanan suami saya yang baru
dipanggil oleh Tuhan, saya harus melanjutkan pelayanan ini GBI Sola Gratia yang ada di Batu Aji. Memang terasa berat panggilan ini, tetapi bersama Tuhan Yesus, Tuhan memampukan kami untuk boleh menuai banyak jiwa. Katakan amin. Ya, itulah perkenalan saya, dan saya tinggal tidak jauh dari Simpang Kareni, yaitu perumahan Bukit Palem Permai, Blok B126. Yang mau datang silakan. Saya akan sambut dengan penuh sukacita. Anak saya tidak ada, tapi anak-anak rohani saya banyak. Saya mengajar di SMP Kristen Immanuel Batam. Saya di situ mengajar sudah menjalani 15 tahun. Tetapi kalau digabung semua saya sudah menjadi guru 35 tahun. Sebentar lagi pensiun. Umur saya sekarang sudah 55 menjalani 56 tahun. Walaupun sudah tua tapi wajah tetap awet muda. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kayak seperti tadi nyanyian tadi, gembira-gembira. Jadi wajah kita diubah Tuhan menjadi wajah dari surga. Makanya bertambah cantik, bertambah ganteng, bertambah sukacita. Segala penyakit disembuhkan, segala beban dihiburkan. Yang ada cuman kemenangan bersama Tuhan. Katakan amin. Baik, saya berdoa kepada Tuhan, dan saya sebagai gembala, kita belajar untuk taat terhadap tuntunan dari pusat ya, dari BPH Jakarta. Yaitu ada tema-tema khotbah minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Itu memang sangat baik, bapak-bapak rohani kita menuntun kita supaya kita itu masuk kepada satu tuntunan yang jelas, pengajaran kita jelas, dan kita tidak bisa dipengaruhi dengan ajaran-ajaran yang sesat. Karena saat ini banyak ajaran-ajaran sesat. Jadi kita harus hati-hati. Untuk itu saya juga mengajarkan di GBI Sola Gratia, kita mengikuti bapak-bapak rohani kita yang ada di pusat. Tuhan sudah memilih mereka sebagai pemimpin-pemimpin kita. Kita di sini mengikuti apa yang disampaikan pemimpin-pemimpin kita. Jadi minggu ketiga ini tuntunannya yaitu mengembangkan kemurahan hati. Coba kita sama-sama menyatakan mengembangkan kemurahan hati. Iya. Saudara yang kekasih, ini adalah tema yang luar biasa untuk minggu ketiga. Sebelumnya saya minta kita baca 2 Korintus 8 ayat 1 dan 9. Saya minta kita bangkit berdiri, kita menghormati firman Tuhan. Kita akan baca 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu semua ayat yang genap. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Judulnya kita baca bersama-sama. 2, 2, 3. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami.
Maka sekarang sampai seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Katakan amin. Salam kiri kanan, Tuhan membuat kita kaya. Amin, silakan duduk. Begitu baiknya, silakan duduk Bapak Ibu. Begitu baiknya Tuhan, Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya setiap kita menjadi kaya. Kaya dalam arti kita diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Itu artinya. Jadi Tuhan tidak memberikan jaminan kemiskinan, tetapi Dia memberikan jaminan kebahagiaan kepada kita. Katakan amin. Jadi mengikut Yesus tidak pernah rugi. Katakan kiri kanan, mengikut Yesus aku untung besar. Iya, mana katakan kiri kanan, mengikut Yesus aku untung besar. Amin. Kita mengikut Tuhan untung besar. Rugi jikalau seseorang tidak mau beribadah kepada Tuhan. Dia akan mengalami kerugian karena dia tidak mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itulah memberikan keuntungan besar dalam kehidupan kita. Katakan amin. Di sini yang ditekankan mengembangkan kemurahan hati. Kemurahan hati itu adalah karakter Allah di dalam buah-buah roh. Di dalam buah-buah roh itu adalah karakter Allah yang kelima. Buah roh ada 9, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini adalah karakter Kristus yang kita harus miliki. Di sini kemurahan, Tuhan kita itu memiliki kemurahan hati yang luar biasa. Jadi kita juga harus memiliki kemurahan hati sama seperti Kristus. Katakan amin. Jadi di sini kenapa Tuhan menekankan kemurahan hati? Supaya kita selalu melakukan kebaikan, 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 kebaikan kepada semua orang. Katakan amin. Ketika saya sudah mati pada waktu COVID itu, saya sudah mati, saya sudah diangkat malaikat, saya sudah ketemu dengan malaikat, saya sudah masuk ke pintu, masuk rumah Tuhan. Tuhan berpesan kepada saya, pulanglah anakku, lakukan 3 hal. Yang pertama, beritakan Injil. Yang kedua, hiduplah berkenan. Yang ketiga, berbuat baiklah. Pesan Tuhan sama saya bilang berbuat baik. Jadi salah satu karakter Allah supaya kita menyatakan kebaikan, kebaikan, kebaikan kepada semua orang. Katakan amin. Berarti kita tidak boleh berbuat kejahatan. Sekalipun orang jahat sama kita, kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Katakan yes. Yang kedua, kita tidak boleh menyimpan kejahatan di dalam hati kita. Karena Tuhan mengajarkan kita selalulah mengampuni, mengampuni, mengampuni. Tidak ada gunanya kita menyimpan kebencian di dalam hati. Karena kebencian itu bukan kebaikan. Kita harus punya kemurahan hati. Rela kita dihina, rela kita diejek, rela kita difitnah, rela kita dimaki. Dengan catatan, apa yang dilakukan mereka tidak boleh kita membalas kejahatan. Katakan amin. Baru-baru ini saya selalu bilang sama murid saya mengajar, dilihat yayasan, mau tidak dilihat yayasan, dilihat kepala sekolah, mau tidak dilihat
kepala sekolah. Saya menjadi guru takut akan Tuhan. Jadi saya mengajar dengan baik, dengan sepenuh hati saya, dengan sepenuh jiwa saya, dengan sepenuh roh saya. Supaya anak-anak saya tidak menjadi anak-anak abal-abal, tetapi anak-anak yang pintar, cerdas, dan memiliki keterampilan. Tapi apa yang saya dapatkan? Wow, saya kaget. Saya dipanggil kepala sekolah. Ini ada surat dari orang tua menyatakan ibu, katanya, tidak mengajar, menerangkan. Saya difitnah. Saya dalam hatiku, oh Tuhan, kuatkan aku. Saya diam, saya tenang. Nanti ibu mau dipanggil yayasan. Baik, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, siapapun yang membuat surat kaleng itu kepada yayasan, Tuhan, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Tuhan, Kaulah perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Ingat, saya ketika mendapatkan fitnah, saya langsung duduk berlutut. Saya memberkati yang memfitnah saya. Hati saya terus tenang. Tuhan berikan hikmat. Kalau besok saya akan berbicara kepada yayasan, berikan hikmat dalam mulut saya. Berikan ketenangan dalam jiwa saya. Berikan kata-kata yang benar-benar itu daripada Tuhan. Amin. Besoknya sebelum saya ketemu sama yayasan, Tuhan bilang, panggil yang ini. Tuhan kasih tahu, saya panggil anaknya. Dia gemetar. Ternyata dia yang menggosip. Setelah Tuhan bilang, panggil ini. Saya panggil. Dia kaget. Ada apa bu? Nantilah bu, saya sakit gini. Ternyata Tuhan bilang di hati saya, dia yang melapor sama orang tuanya. Oh, saya perhatiin. Dia belum tahu kalau pendeta itu kan Tuhan bicara sama pendeta. Main-main sama pendeta bahaya. Karena pendeta itu wakilnya Tuhan. Terus saya masih diem, saya senyum. Ya, saya bilang, anakku kau diberkati ya. Kaget dia nengok saya. Waktu ditengok saya, kok ibu ini bilang diberkati. Saya baru jam 10 saya ketemu dengan yayasan. Yayasan bicara A sampai Z. Saya bilang, saya gak perlu menjawab pertanyaan dari ibu. Saya cukup berdiam diri. Biarlah waktu yang menguji. Orang benar tidak membela dirinya. Tetapi waktu itu juga yang akan menyatakan kepada yayasan, siapa saya. Itu saja. Ibu buat pernyataan, saya buat pernyataan. Oh begitu ya bu, ya. Kita akan menguji surat ini. Apakah ini benar atau tidak, biarlah waktu yang menilai. Itu saja. Sebenarnya hati saya, kalaupun saya dikeluarkan tidak apa-apa. Dalam arti saya, orang yang takut akan Tuhan dipelihara, dibela, diberikan yang terbaik. Tapi Tuhan bilang, jangan ngomong itu. Saya diem. Itulah diberikan hikmat sama Tuhan. Ternyata besoknya orang tua dari anak ini menelepon saya. Ibu, saya minta maaf. Loh, kenapa? Karena anak saya bilang dia sudah salah. Padahal saya cuma bilang, Tuhan memberkatimu. Kenapa bu? Iya, dia bilang satu RKS itu ibu suruh siap 1 hari. Padahal enggak, bulan Mei-nya baru apa? Anak saya salah bu, minta maaf ya bu. Tuhan pembela kita. Saya enggak perlu memaafkan.
Tapi roh takut akan Tuhan menjamah dia. Sampai detik ini dia takut sekali sama saya. Karena apa? Ada kuasa dalam perkataan kita. Dan saya heran, semalam saya ditelepon satu yayasan sekolah, saya nggak usah sebutkan. Dia telepon saya, ibu begini ya, bu bisa nggak bantu kami, ibu jadi kepala sekolah di tempat saya. Wah, dalam hatiku kalau nengok itu kan udah giur kan, oh gajinya lebih gede dari sini. Maaf bu, saya cinta, I love you, Immanuel. Saya tidak bisa ya. Artinya berkat Tuhan yang mengejar kita, bukan kita yang mengejar berkat. Katakan amin. Orang yang takut akan Tuhan hidupnya dibela oleh Tuhan. Katakan amin. Jadi di sini karakter Allah itu harus menjadi gaya hidup kita. Orang lain boleh salah, tetapi kita tidak boleh salah. Itu anak Tuhan. Berat. Jadi hamba Tuhan itu enggak mudah. Tapi firman Tuhan harus katakan, orang lain boleh salah, tapi diri kita tidak boleh salah. Kita harus mencerminkan karakter Allah di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Saudara yang kekasih, di dalam buah-buah roh itu adalah janji Tuhan kepada umat manusia untuk mendapatkan anugerah. Jadi saat kita melakukan buah-buah roh, kita sesungguhnya apa? Menerima janji Allah. Katakan amin. Makanya bukan karena, jangan kita selalu bilang, oh karena akulah kau bisa sekolah, oh karena bapak kerja, karena mama kerja. Maaf, itu salah. Anakmu sekolah bukan karena kau bekerja, bukan karena susah payahmu, bukan. Tetapi itu karena anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Makanya kita bisa menyekolahkan anak-anak kita. Jadi tidak ada andil kita di situ, itu adalah karena kebaikan Tuhan. Katakan amin. Makanya dibilang bisa kita melakukan buah-buah roh. Itu adalah janji Tuhan untuk menyatakan anugerahnya kepada kita. Biarlah kita hidup oleh karena anugerah Tuhan. Sehingga tidak ada satupun di antara kita yang menyombongkan diri. Kita ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Maka ketika Tuhan menjemput suami saya katakan, Tuhan itu adalah otoritasmu. Aku serahkan dia kepada Tuhan. Berikan aku kekuatan untuk berjalan di jalan-jalan. Walaupun suamiku enggak ada suamiku, yaitu Tuhan Yesus. Katakan amin. Jadi makanya orang yang macam-macam dengan janda-janda yang takut akan Tuhan, langsung Tuhan berotoritas untuk orang yang berbuat jahat. Katakan amin. Bukan aku bilang bahagia jadi janda ya, bukan ya. Sorry, bukan. Maksudnya pembelaan Tuhan itu langsung dari atas janda-janda yang diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, buah-buah roh itu adalah menunjukkan perilaku orang yang dipenuhi Roh Kudus. Jadi gampang melihat orang, apakah dia anak Tuhan atau anak tidak Tuhan. Dari karakternya. Kalau dia bicara, wah itu belum anak Tuhan. Anak Tuhan itu lemah lembut. Gak ada bilang, aku orang Batak, bicara aku memang begini. Apa kau? Kemana kau? Enggak ada orang Batak. Enggak ada orang Kupang. Enggak ada orang Ambon. Kita adalah anak raja, katakan amin. Kita harus lemah lembut. Ditelepon lemah lembut, apa kau? Jangan. Shalom. Apa kabar? Terima kasih. Akhir telepon harus ada, Tuhan memberkati. Udah ya, matikan. Itu gak anak Tuhan. Harus ada Tuhan memberkati. Itu anak Tuhan. Jadi kalau kerjanya marah, perlu bertobat. Roh Kudus lemah lembut. Suami-suami lemah lembut sama istrinya. Istri-istri lemah lembut sama suaminya. Jadi kalau dikasih suaminya gaji, bilanglah istri, terima kasih sayang, I love you, piu. Cium pipi kiri kanannya. Istri, kalau memberi
berikan pisang goreng. Suami belajar, terima kasih sayang, enak kali pisang goreng. Walaupun kurang enak, bilang aja enak kali pisang gorengmu. Langsung, bukan hanya pisang goreng dimasaknya, semua akan dimasaknya. Kalau kau memuji istrimu, jangan apa ini pisang goreng, jelek kali pun gak enak. Malesengi, itu bukan anak Tuhan. Kalau dipenuhi dengan Roh Kudus, kata-katanya manis, lembut, membuat hati damai, tidak menyakiti. Jadi kita dipenuhi Roh Kudus itu, kita membuat perilaku Tuhan ada dalam hidup kita. Bahwa kita dipenuhi Roh Tuhan. Jadi jangan dibilangnya aku orang Batak, gak bisa aku lemah lembut, memang begini ya. Dari sono-sononya memang begini orang Batak, kasar-kasar. Mana ada itu? Di Alkitab gak ada catatan seperti itu. Orang Batak kasar-kasar gak ada. Ya, semua bisa diubahkan Tuhan. Katakan amin. Jadi walaupun orang Batak harus lemah lembut. Ya, saya pun dulu orang Batak kasar saya, tapi setelah saya belajar firman Tuhan berubah jadi lemah lembut. Makanya sama anak saya gak mau saya marah. Sama murid gak pernah saya darah tinggi. Kalau dia salah, diberkatilah, damai sejahtera lah. Makanya karena apanya ibu ini, sudah kami punya damai sejahtera, senyum. Bu, maafkan kami. Sudah aku maafkan. Jadi terus-terusnya aku memaafkan anak muridku. Kenapa? Tiap hari berbuat salah ya kan. Tapi gak marah saya. Ya, yang lupalah, kan banyak kali alasan murid ini. Tapi saya doakan mereka supaya mereka lebih baik lagi. Saudara yang kekasih, di sini firman Tuhan luar biasa. Kenapa ini kita baca? Ini adalah teladan jemaat di Makedonia. Jadi mereka itu suka memberi, berkemurahan hati. Itu yang harus kita contoh. Saya yakin di tempat ini semuanya wajah-wajah yang suka memberi. Belum pun saya lihat, nanti pulang saya pasti ditraktir makan capcay. Artinya orang yang suka memberi itu luar biasa. Katakan amin. Pengertian dari kemurahan hati adalah sikap Allah terhadap manusia, penuh kasih sayang yang antara lain seperti Dia suka berbuat baik dan memberikan yang baik kepada manusia. Jadi harus kita berbuat baik sampai Tuhan panggil kita. Sampai titik darah penghabisan. Yang pertama, murah hati itu adalah sifat dari dalam yang seharusnya tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan. Jadi jangan, kalau kita sudah punya karakter bermurah hati, jangan berubah jadi pelit. Saya katakan di GBI Sola Gratia, mulai hari ini saya jadi gembala di sini. Saya katakan kepada semua jemaat, saya 1 rupiah pun tidak akan mengambil uang dari tempat ini. Yang harusnya itu bisa saya ambil. Dan semua perpuluhan Bapak Ibu semuanya, saya tidak kotak-katik. Semua itu untuk GBI Sola Gratia. Dan kalau saya mati, gereja memberikan perpuluhan dari pusat, semuanya untuk GBI Sola Gratia. Saya tidak mengambil sampai Tuhan menjemput saya. Saya bekerja jadi guru, itulah yang saya dapatkan, itulah untuk penghidupan saya. Saya sudah sampaikan, saya tidak ngambil. Saya anggap GBI Sola Gratia persembahan buah sulung saya sampai Tuhan jemput saya. Artinya saya tidak punya motivasi untuk melihat uang dalam gereja. Saya melihat jiwa-jiwa dipersembahkan untuk Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Dan kalau saya bawa mobil saya, tidak perlu gereja kasih uang bensin sama saya. Saya yang mengisi bensin kendaraan saya. Saya sampaikan itu. Kan kalau ada nanti raja-raja yang membangun rumah Tuhan ini,
Bukan saya yang memegang uangnya, bendahara yang memegangnya. Dan diperlihatkan kemana uang itu dipakai untuk Tuhan. Artinya, biarlah saya murni menjadi hamba Tuhan yang benar-benar mengasihi Tuhan. Bukan motivasi karena uang kong kali kong menjadi kong-kong. Katakan amin. Saudara, kalau kita memberi dari yang ada sama kita, gampang. Tapi kalau kita memberi dari yang tidak ada sama kita, oh itu yang benar. Terasa, nyets, nyets. Doanya itu, Tuhan, kami ini mau KKR bulan 4 ke Jembatan 5. Menabur, memberikan beras, sama memberikan makanan sama mereka di sana yang kategori masih menengah ke bawah, miskin-miskin. Pertama, Tuhan berapa saya beri Tuhan? Tuhan kasih nilai nominalnya. Saya anggap itu tidak mampu saya. Tetapi karena Tuhan yang taruh di hati saya bilang saya sekian. Caranya bagaimana? Saya angsur. Saya kasih dulu sekian, angsuran pertama. Nanti angsuran kedua, angsuran ketiga. Sampai bulan 4 lunas. Janji iman saya. Dan saya tidak kotak-katik yang namanya gereja untuk keuangan. Saudara yang kasih, apa yang saya dapatkan? Satu, saya sehat. Gemuk-gemuk gini gak ada kolesterol. Gak ada kolesterolku. Gemuk ini ya kan. Kategori gemuk ini. Gak ada kolesterolku. Gak ada asam uratku. Cuman asma, sesak napas. Jadi kalau dites dulu sama almarhum suamiku, dia malah yang kolesterol, kurus. Ayo mak, kita periksa ke dokter. Ayo, siapa takut? Diperiksalah. Suamiku yang kolesterol tinggi. Ih, kok bisa ya kau gak kolesterol? Itu karena kita suka memberi. Katakan amin. Jadi kalau kita suka memberi, peredaran darah dari atas sampai ke bawah lancar dibuat Tuhan. Tak boleh tersumbat-sumbat, semua lancar. Kenapa? Karena dia menabur. Jadi dia hidupnya itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk Tuhan. Jadi tidak ada tersumbat-sumbat, lancar semuanya, lancar. Walaupun ku tadi naiknya dah hosa-hosa ku tadi kan. Dalam hatiku, tinggi juga ini. Kuatkan, berhenti aku di tengah jalan. Karena sudah makin tua. Karena umur kan udah tua. Rematik bergoyang-goyang itu gak bisa lagi kuat. Tapi oleh karena Tuhan, sampai aku di lantai 3. Katakan amin. Tapi luar biasa gerejanya. Luar biasa. Saya belum kayak gini loh Bu. Masih kecil. Tapi Tuhan dibuat besar itu GBS Solagrat ya. Katakan amin. Selanjutnya, sifat murah hati itu ada 3. Yang pertama, suka memberi. Jadi kalau kita suka memberi berarti buah roh kemurahan itu ada sama kita. Yang kedua, suka berbagi. Jadi kalau kamu punya ayam 10, ayammu tuh hanya boleh kau makan 1. 9 harus dibagi, gak boleh 9 untukmu, 1 yang kau bagi, itu pelit. Iya, kalau punya 10, 9 dibagi, 1 aja untukmu. Kata Tuhan apa? Cukupkanlah apa yang ada padamu. Maka cukup sepiring, gak boleh lebih dari situ. Nanti sakit gula, diabetes. Ya kan? Coba kita renungkan. Berkat kita itu harus lebih banyak untuk Tuhan daripada untuk diri kita. Katakan amin. Makanya kalau saya membeli baju, kalau ada lebih dari 200.000 aku berpikir ulang. Ngapain aku beli itu? Lebih dari 200, butik-butik 1 juta sekian. Mau saya. Bagus ku kasih ke rumah Tuhan. Baju ntar lagi dicuci, digosok. Habis, metep. Tahu metep itu? Lapuk. Ya kan? Usang. Apa beli sampai 1 juta, 2 juta. Gak ada gunanya. Kecantikan itu bukan karena baju. Tapi dari dalam hati ini kecantikan. Jadi bukan mau bergaya-gaya gitu di hadapan Tuhan. Tapi buah-buah roh itu yang harus kita perbaiki. Jadi gak pernah bajuku di bawah 200 ke bawah 100. Kadang second itu ku beliin. Yang penting cocok di badanku. Uangnya itu ku buat ke rumah Tuhan.
Artinya 90% sama Tuhan, 10% aja sama kita. Ini baik kali Tuhan, kasihlah persembahan persepuluhan. 10% aja pun berat kali kasih perpuluhan sama Tuhan. Kasih enggak? Kasih enggak? Kasih enggak? Saya kalau gajian enggak ada, langsung potong 10%, kasih ke rumah Tuhan. Kasih enggak? Kalau gitu-gitu jadi enggak kasih jadinya. Kasih enggak? Kasih enggak? Enggak lah. Ada di sana mau beli baju, ada mau beli tas, ada mau beli. Jangan. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, ini enggak duniawi lagi. Enggak lagi konsepnya untuk mewah-mewah. Enggak perlu lagi berkesalon sampai juta-jutaan. Ada teman saya mau ketawa. Karena dia pingin hidungnya mancung sampai dia operasi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Penyet ininya. Syukurilah apa yang ada padamu. Gak usahlah dirubah-rubah hidungmu itu. Kalau Tuhan udah kasih kayak gitu besar, ya udah syukuri. Katakan amin. Akhirnya jelek jadinya. Kenapa? Udah rata dia. Jadi minum obat dia. Syukur-syukur jangan kanker, ya kan? Jadi bersyukur aja. Ada orang mau pemutih akhirnya terluka aslinya. Karena mau pemutih muka. Pemutihmu itu menyembah Tuhan. Sembah Tuhan setiap pagi, jadi putih mukamu itu. Gak usahlah terlalu bagaimana terhadap konsep-konsep dunia ini. Katakan amin. Kayak mana nih ke pemutih sampai 500.000 amang tahe. Bagus 500 itu kau buat untuk beritakan Injil. Menabur untuk rumah Tuhan. Ini enggak untuk mukanya sampai lekang. Akhirnya bukan jadi putih hitam. Saya enggak pernah pakai gitu. Biasa aja pakai biasa. Tapi cantik kan. Enggak ada dipoles-poles. Enggak ada di salon-salon. Enggak ada aku khusus ke salon. Enggak lah. Berat kakiku ke salon. Bagus untuk sholat gratia. Mau beli inilah. Mau beli. Jadi pikiran saya. Bagaimana untuk rumah Tuhan. Bukan untuk saya lagi. Enggak. Udah cukup makan ya udahlah bersyukur. Beri Tuhan kesehatan, puji Tuhan. Daripada uang kita ke rumah sakit, bagus kan? Uang itu untuk Tuhan, katakan amin. Kalau kau bermurah hati, Tuhan memberikan lebih dari apa yang kau pikirkan. Ketika meninggal suami saya, kayak mana laku Tuhan ke jembatan 5, mau naik motor abang tahe jauhnya. Pulang jam 12 malam. Udahlah urusan kau lah Tuhan. Ada orang yang ngasih mobil itu loh sama aku. Meninggal Pak Pari, aku dikasih mobil sama Tuhan. Coba. Gratis. Gak perlu hirma dok. Gak perlu. Tuhan tahu apa yang kita perlu, katakan amin. Pada gaji guru berapa lama gak sanggup beli mobil. Bersyukur aku dengar lagi kami yang umur 50 tahun mau diangkat ASN, pegawai negeri. Yang impasing dan sertifikasi, yang guru swasta. Puji Tuhan, haleluya. Tambah banyaklah aku menabur untuk GBI Sholat Gratia. Itu yang aku pikirkan, bukan untuk aku. Coba, dari mana uang mobil itu? Enggak aku pikirkan. Abang tahe, betulnya kiranya ke Barera. Jadi aku udah itu. Tuhan yang kasih. Tahu dia apa yang kita perlukan. Jadi yang ngasih tuh, kok mau ngasih sama, iya. Malah yang mau dikasihnya apa bilang, yang baru. Aku kasih minta yang bekas, bayangkan. Ibu ini rendah hati kali. Lalu aku dibawa ke showroom, pilihlah bu katanya. Ini yang baru. Enggak lah Pak. Jadi bu yang bekas saja. Aku pilih yang bekas. Aku gak mau kalau yang dunia, oh yalah yang baru lah. Ya Pak, enggak, aku rendah hati. Belum saatnya Pak, aku yang baru. Bingung Bapak itu nengok aku. Kenapa? Orang pingin yang baru kan, aku pingin yang bekas. Jangan di sini lah Pak, showroom itu aja ada dekat gereja. Aku pilih yang mana? Yang kecil aja Pak, supaya bensinnya murah. Sesuai dengan uang sakuku, ya kan? Kagak mungkin Pak mintalah uang bensinnya, malu lah kan? Masa aku minta lagi uang bensinnya dari dia? Udah dia kasih mobil, Pak bensinnya lah Pak, abang tahe. Aduh,
Sakitnya nggak seberapa, malunya ini ya kan. Udah dikasih mobil, mau minta lagi kau bensin. Saya di situ, akhirnya saya lihat lah mobil ini, iya juga ya. Gak pernah dia mengalami apa sama saya. Baik dia, gak pernah. Kalau dia pun kempes, pas waktu tenang dia kempes. Jadi aku gak pernah disusahkannya mobil itu. Tanpa itu mobilnya Tuhan itu. Ya kan, ada aja orang bermurah hati menggantikan ban mobil saya itu. Kalau saya benar tahu tuh ngapain ban-bannya itu. Katakan amin. Yang kedua, sifat murah hati itu mengasihi. Jadi kalau orang yang bermurah hati, love-nya itu banyak. Istrinya, suamiku I love you. Suaminya pun, istriku I love you. Anak-anak pun I love you. Di dalam rumahnya I love you. Sehingga walaupun misalnya masak mamanya kurang enak, mak enak kali masakan mama, I love you. Karena apa? Ada murah hati. Dia mengasihi, dia gak mau menyakiti. Yang ketiga, suka menolong. Orang yang bermurah hati itu suka menolong. Membantu misalnya Bu Gembala, Bu boleh enggak? Siap. Enggak, begini Bu, oh iya ini Bu, banyak alasan. Itu orang gak bermurah hati. Tetapi orang yang bermurah hati, dia suka menolong. Siap. Bapak Gembala, siap. Tidak ada kata tidak siap, siap. Seringkali saya jadi guru, pandai juga memang kepala sekolah, dibuatnya laku kurikulum ya kan. Kurikulum itulah pekerjaan guru yang paling luar biasa. Nanti Bu Darna tolong ini, siap Bu. Bu Darna ini, siap Bu. Dalam hatiku semua kata siapku tuh bagaimana untuk menyelesaikan. Sementara aku pun harus melaksanakan tugasku jadi gembala di GBZ. Akhirnya aku lembur. Saya lembur. Guru-guru udah pada pulang semuanya. Aku di kantor. Nyanyi lagu. Capek sedikit tidak peduli Tuhan. Besoknya ini Bu. Ih cepat kali. Lembur aku Bu. Kenapa saya bisa lakukan itu? Karena ada kemurahan hati dibuat Tuhan. Saya tidak menghitung itu. Uangku, lemburku gak dibayar. Ih enak aja. Yang bayar saya Tuhan. Katakan amin. Guru udah pulang. Boleh tanya sama kepala sekolah. Sayalah guru yang paling rajin lembur. Karena kurikulum banyak kali pekerjaannya. Apalagi membuat jadwal dari ujung kepala sampai ke ujung kaki bisa mencret, tabrak sana, tabrak sini. Tugas lagi yang ini. Wah, belum siap yang satu, datang dua, datang tiga, datang empat. Bagaimana mau siap ini? Oh, mainkan lembur. Tetapi kan sehat kan? Gak ada sakit saya kan? Kenapa? Ada kemurahan hati Bapak Ibu. Katakan amin. Yang para full timer lembur untuk Tuhan, badanmu jadi sehat. Jangan enggak lah, tunggulah cepat-cepat ke gereja ngapain? Enak kali gembalanya itu. Oh itu jahat itu. Jahat itu. Kalau hitung-hitungan sama gembalanya. Kalau ibu gembala bilang jam 7, jam 6 kau udah datang. Itu baru is the best. Katakan yes. Makanya ketika ibu gembala di tempat ini nelpon saya, Bu siapnya melayani untuk kematian. Dalam hatiku belum pernah aku melayani kematian. Tapi gak bolehlah aku jawab enggak. Yes, iya Bu. Aku udah berpikir bagaimana ini Tuhan, belum pernah aku lakukan. Tapi aku jawab sama ibu ini apa? Iya. Enggak lah Bu, begini. Itu bukan hamba Tuhan, itu bukan prajurit. Semua bisa dipelajari. Anak Tuhan harus pintar. Orang yang takut akan Tuhan, permulaan hikmat dan pengetahuan. Katakan yes. Jadi anak-anak Tuhan harus pintar. Saudara yang kekasih, kemurahan hati itu berasal dari bahasa Latin. Itu magnanimitas. Makna artinya besar. Aninitas itu jiwa atau roh.
Jadi orang yang bermurah hati memiliki jiwa yang besar untuk memberi kebaikan kepada semua orang. Katakan amin. Katakan amin. Pulang dari sini harus kita semua termasuk saya lebih banyak berbuat yang baik. Katakan yes. Ketika TV saya rusak, saya bawa ke tukang TV. Sudah 5 bulan gak siap-siap TV-ku itu datang. Sebenarnya secara emosi udah mau tingkat dewa. Tapi kulihatlah dia. Pak, TV saya boleh saya ambil? Kalau nggak bisa. Enggak Bu, begini. Cobalah Ibu kasih dulu uang DP-nya. Besok pun jadi. Oh begitu ya Pak. Masih ku kasih. Inilah ya Pak DP-nya. Jadi hari Senin ya Pak. Iya Bu. Datanglah saya hari Senin. Orangnya udah nggak nampak lagi. Artinya apa? Orang yang berbuat jahat tetap kita harus manis, berlemah lembut. Jangan ada kata-kata kebun binatang dari mulut kita. Katakan amin. Dalam hatiku itu kan TV benda mati. Dia jiwa. Dengan kesaksian kita, dia boleh datang kepada Tuhan. Katakan amin. Ditanyanya, Ibu pendeta ya? Iya. Oh Ibu pendeta, aku pun juga Kristen Bu. Tapi udah lama aku gak ke gereja. Janganlah Pak, ke gereja. Aku layani di situ. Jadi dengan kesaksian kita orang bisa lihat, oh ini anak Tuhan. Ini anak yang mana ini? Ya. Tetangga saya selalu mencari-cari apa? Terakhir dipanggil RT lah. Saya bilang, Pak, sampai mati suami saya. Demi aku mengalah kepada dia. Ke Batu Batam ku bawa Pak suami saya. Karena tetangga saya bilang, tidak boleh di depan ini ada sesuatu. Padahal ini jalan raya kan Pak. Jalan itu gak pernah kita belikan Pak. Iya, itu kan jalan umum. Tapi dibilangnya Pak, saya mengalah. Saya ke Batu Batam bawa suami saya Pak. Saya harus bayar 31.500.000. Langsung yang mengapai saya itu diem. Maafkan ya Bu Darna. Akhirnya dia minta maaf. Dari situ dia berubah jadi baik. Walaupun harga yang saya bayar luar biasa. Katakan amin. Saya mengalah. Tetapi hasilnya baik. Katakan amin. Kan tetangga-tetangga itu banyak macam-macam. Ada model A, model B, model C. Kita model apa? Kita model anak Tuhan. Katakan amin. Saya tidak melihat kepada setiap pagi dari ujung sana sampai ke ujung situ. Saya sapu itu. Itu tukang sapu aku. Biar depan itu bersih. Walaupun gak disapunya. Artinya apa? Kita mau menjadi teladan buat orang lain. Katakan yes. Katakan yes. Kayak tadi Ibu Gembala. Bu, ini oleh-oleh loh Bu. Itu bermurah hati. Ibu ini gak makan sendiri. Dikasihnya sama saya. Akhirnya dia jadi sehat. 9 dikasihnya, cuma 1 yang dimakannya. Katakan amin. Janji ya, kalau ada 10 berkat, 9 yang untukmu berapa? 1 aja, gak boleh lebih. Mulai kita begitu. Ada ubimu 10, 9 kasih ke Ibu Gembala. 1 ubi aja kau makan. Amin. Apa yang ada samamu, berikan untuk Tuhan. Waktu pertama kali GBI Sola Gratia, gak ada TV-nya. Dicabuti Pak Pardila TV kami. Mau diapain lah, waktu itu gue gak ngerti. Dicabut, mau kemana nih? Ke GBI Sola Gratia. Dikasihnya lah. Oh yang kecil dulu dibawanya. Dari bawanya yang kecil, dibawanya lagi yang besar. Dua lah ya mak, supaya depan sama belakang. Jadi gak ada TV di sini ya. Nantilah itu. Dibawanya dua-duanya, amang tae. Gak ada TV lagi. Oh udahlah, pakai apa aja? HP. Nonton pakai HP. Dibawanya semua ke GBI Sola Gratia. Terus ditengoknya salib di rumah kau ada. Diambilnya. Kemana itu Pak? Ke gereja. Ya gak ada lagi salib.
Dan diambilnya, dibawa, semua dibawanya ke GBI Solagrat ya. Amang tahe, semua dia apa? Kenapa? Karena dibawa ke gereja, aku gak berani ngomong. Karena ke rumah Tuhan kan. Apa yang terjadi? TV-ku tuh kan bekas dikasih kan. Aku dapat yang baru. Ada yang ngasih aku yang baru. Amin, kepuji Tuhan. Ketika Pak Pardi meninggal, ada yang kasih TV yang baru sama aku. Udah ada TV-ku sekarang. Beri kemuliaan sama Tuhan. Walaupun TV-nya kecil, ada yang ngasih. Dulu besar kan, yang kecil. Nggak apa-apa lah, orang cuma sendiri aja. Tapi itulah berkat Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Bu, ada TV berkat untuk ibu. Saya lihat, tahu-tahu udah nggak ada. Di kamar nggak ada, di ruang tengah nggak ada. Sekarang jadi ada TV. Itulah yang sekarang yang sedang diperbaiki. Yang nggak bisa itu. Dalam hatiku, kalaupun gak bisa, udahlah damai sejahtera lah. Gak aku persoalkan lagi itu. Ya, katakan amin. Jadi kemurahan hati adalah kebajikan yang mewujudkan kebesaran pikiran dan hati. Jadi saat kita bermurah hati, pikiran dan hati kita besar. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Katakan amin. Kemurahan hati biasanya mencakup penolakan untuk bersikap picik. Kesediaan untuk menghadapi bahaya dan tindakan untuk tujuan yang mulia. Jadi kalau kita bermurah hati, itu melepaskan pikiran kita dari picik. Untuk kikir. Untuk medit. Medit itu bahasa Jawa. Lebih pelit dari kikir. Itulah medit. Katakan amin. Katakan amin. Jadi kan waktu kami SMD, saya pulang dulu ya. Kenapa Bu? Iya, aku mau kasih makan si Belo. Ketawa lah ibu-ibu gemar. Ngeri kali. Bukan hanya kepada manusia bermurah hati, kepada binatang juga harus bermurah hati. Bilang dia pun perlu makan. Artinya kita harus juga memperhatikan yang namanya makhluk hidup. Katakan amin. Pulang aku bukan yang bekas-bekas. Ku beli 1 bungkus, ku kasih sama dia. Makanlah ya Belo, aku mau SMD. Jadi kau baik-baik di rumah. Karena dialah kawan saya hari ini ya kan. Jadi kita itu orang yang murah hati memikirkan orang lain. Tidak memikirkan dirinya. Katakan amin. Padahal jam makan siang itu. Harusnya kan kupikirkan dulu. Makan siang lah aku dulu di sana. Enggak. Si Belonya yang saya pikirkan. Yang kedua. Pemberian Tuhan dapat diklasifikasi sebagai roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Ayo kita buka 2 Korintus 9. Ini kita baca bersama-sama. 2 Korintus 9. Saya semangat loh Bu di sini melayani. Luar biasa pengurapan di tempat ini. Katakan amin. Semakin dipakai Tuhan. Kita baca bersama-sama 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 11. 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Katakan amin. Orang yang bermurah hati, dia akan diberikan Tuhan pelipat gandaan. Kalau kau punya 1 rumah, Tuhan kamu buat kau 5 rumah. Kalau kau punya 1 mobil, Tuhan buat 10 mobil. Jadi jangan takut memberi untuk Tuhan. Apa yang tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi kita. Katakan amin. Katakan kiri kanan, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Masa depan anak-anakmu Tuhan yang pelihara. Katakan amin. Walaupun saat ini mana mungkin tidak ada mustahil bagi Tuhan. Anakmu bisa jadi dokter.
Anakmu bisa jadi polisi, anakmu bisa yang the best. Kenapa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak bisa menamainya. Biarlah berkat Tuhan yang memberkati kita berlimpah, limpah, limpah. Kita melakukan apa? Takut akan Tuhan. Katakan yes. Jadi benih itu ada 3. Ada untuk ditabur, ada untuk dinikmati, ada untuk dilipat gandakan. Jadi benih yang untuk ditabur itulah persembahan itu. Benih yang dinikmati itulah yang kita makan. Benih yang dilipat gandakan pembangunan rumah Tuhan. Itu lipat ganda. Kalau kita membangun gereja, kita menabur untuk pembangunan, itu berkatnya luar biasa loh, pelipat ganda. Jadi jangan takut menabur untuk Tuhan. Katakan yes. Terakhir, persembahkanlah hidupmu untuk melayani Tuhan. Itulah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Tubuh, jiwa, roh kita untuk melayani Tuhan. Semua di sini harus melayani Tuhan. Katakan amin. Ada 5 berkat Tuhan bagi kita. Yang pertama, orang yang bermurah hati, sukacita ada dalam hatinya. Orang yang bermurah hati, hubungannya baik kepada Tuhan. Dia punya fellowship yang baik dengan Tuhan. Orang yang bermurah hati, dia akan menjadi saksi. Orang yang bermurah hati, hikmat dan pengurapan ada pada dia. Dia gak asal bicara. Orang bermurah hati, berkatnya melimpah, limpah, limpah. Promosi itu datang dari Tuhan. Pengangkatan itu datang dari Tuhan. Jadi kalau kita mau jadi pemimpin, biarlah Tuhan yang mengangkat kita. Katakan amin. Ketika saya terpilih waktu itu jadi ketua WBI, pemilihannya murni. Tapi saya dijolimi. Saya tidak apa-apa. Saya katakan Tuhan, motivasi saya bukan karena pemimpin. Tapi motivasi saya melayani karena saya mengasihi Tuhan. Sehingga ketika saya dijolimi, saya tidak sakit hati. Tapi ingat, orang yang menjolimi itu, apa yang dia tabur, dia akan tuai. Itu gak jauh-jauh. Tidak sampai di mana. Kalau bukan Tuhan yang mempromosikan kita, ingat, pada saatnya dia akan turun sendiri. Kalau Tuhan yang mempromosikan kita, kayak manapun cara manusia untuk menggagalkan, dia tetap naik menjadi pemimpin. Katakan yes. Inilah firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan, berkat Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Saya undang song leader, kita angkat pujian. Bapa, aku persembahkan padamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Kita angkat pujian ini. Oh haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapa, persembahkan padamu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi, Bapa, aku persembahkan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Benar ya Tuhan.
kita beri tepuk tangan untuk Allah kita. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih itu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Kami diberkati pagi ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan, buah-buah roh itu ada dalam kehidupan kami. Kemurahan hati menjadi gaya hidup kami Tuhan. Selagi kami masih hidup, biarlah kami suka memberi yang terbaik untuk Tuhan. Memberi kehidupan kami untuk Tuhan. Memberikan segala yang ada pada kami untuk Tuhan. Hidup kami menjadi berkat bagi dunia ini ya Tuhan. Kami mau di dalam kesempatan yang Tuhan berikan, hidup kami boleh memberitakan Injil. Hidup kami boleh menolong orang lain. Hidup kami bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Biarlah urapan kemurahan hati itu mengalir pada saat pagi hari ini kepada kami semuanya. Khusus jemaat di tempat ini, Engkau berkati hamba-hambamu secara berlimpah-limpah. Baik pekerjaan, usaha, apapun yang mereka lakukan, Tuhan berkati secara luar biasa. Sehingga dengan berkat-berkat Tuhan dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Berkati Ibu Gembala dan Bapak Gembala di tempat ini. Pakai mereka Tuhan menjadi alat di tangan-Mu Tuhan. Sehingga gereja ini menjadi gereja yang besar untuk mempersembahkan banyak jiwa untuk Tuhan. Dan masuk masa penuaian jiwa-jiwa yang luar biasa. Urapi dan berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Berkati seluruh barisan pengerja-Mu di tempat ini. Biarlah roh keunitian itu terasa untuk menyertai mereka semua Tuhan. Sehingga mereka dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa di daerah Simpangkara ini. Sehingga banyak orang-orang yang bertobat datang kepada Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat dihiburkan. Ada mujizat demi mujizat terjadi dalam rumah-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Kau memberkati lantai 1, 2, dan 3. Dan akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini itu kami bawa pulang. Sukacita surgawi, damai sejahtera Allah berlimpah-limpah memenuhi setiap kehidupan kami. Dan kami semua dibuat Tuhan sehat, panjang umur, tidak ada sakit penyakit dalam tubuh kami. Tuhan memberikan yang terbaik, baik keluarga, baik anak-anak kami menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, dan keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, anak-anak hormat kepada orang tua. Berkat Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang percaya dengan saya katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Saat ini kita mau berikan persembahan kita yang kedua. Persembahan ini untuk pembangunan. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Buat firman-Mu Tuhan Yesus memberkati kami. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami mau berikan persembahan kami yang kedua Tuhan. Untuk pembangunan gereja Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap tangan-tangan anak-Mu yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sembari kita mendengarkan warta sepekan. Selamat datang di AFLC Batam. Kami menyambut Anda beribadah bersama dengan sukacita. Berikut adalah warta sepekan. Mari kita ikuti ibadah Morning Blessing yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Pak Bakti di WhatsApp 08 228 40 96063. Mari ikuti program Toms Ngopi bareng Daud Tony yang diadakan setiap Senin dan Jumat. Bersama Evangelis Daud Tony yang merupakan seorang mantan paranormal, Pastor Thomas akan membahas mengenai cara mematahkan kutuk keturunan
kutuk sakit penyakit, dan hal-hal supranatural dari kacamata Alkitab. Program ini disiarkan langsung di channel Tom's Halias TV dan Zoom Meeting. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti Zoom Meeting atau didoakan di program Tom's Ngopi, bareng Daud Tony bisa menghubungi Pak Bakti di nomor yang tertera. Minggu 23 Februari 2025, jam 9 pagi, kita akan dilayani oleh Pastor Abraham Irwan. Mari ajak rekan dan sanak saudara untuk mengikuti ibadah bersama. Berikut rekening IFLC Batam. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur dapat langsung ke rekening berikut. Bank BCA, atas nama GBE, International Father. Bagi siapa saja yang meminta sumbangan mengatasnamakan IFLC Batam, tidak melalui persembahan di gereja ataupun rekening tersebut, dinyatakan bukan untuk gereja. Selamat datang kepada Bapak Ibu Jemaat yang baru pertama kali hadir. Jika belum berjemaat di gereja lokal, Bapak Ibu Saudara kami undang untuk beribadah bersama di IFLC Batam. Demikianlah warta sepekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman tambahan, minggu depan hari Sabtu kita ada MDPC lokal. Bagi rekan-rekan semua yang mengambil bagian baik aser, penari, pendoa, FC, dan semua pelayan mimbar, harap semua bisa hadir dalam NDPC lokal. Hari Sabtu jam 19 setelah kita latihan. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara kasih. Kita tutup ibadah kita. Baik Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Biarlah anugerah yang sempurna yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita, memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan menjemput kita di awan yang permai. Yang percaya dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.